Makanya harus Jadi jelas itu runutan harta awal dari siapa kemana, akadnya apa, terus turunannya bagaimana. Doktrin selama ini itu salah. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri itu salah. Sebenarnya uang suami, uang suami, uang istri, uang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman, mari kita bersyukur. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini belajar bareng ya tentang permodalan Islami. Semoga dengan belajar ini bisa menjadi solusi buat kita juga buat umat nih, yang mana sekarang umat ini banyak yang terjerat yang namanya ya hutang permodalan tapi non Islami. Salah satunya ya tadi saya sempat cerita ya di awal-awal di kampung saya sendiri ya di Kota Gede, kecamatan saya itu udah ada beberapa kasus. Yang terakhir yang heboh kemarin tuh percobaan bunuh diri ya karena ya mudahnya mengambil pinjaman ya dari pinjol, kemudian ternyata pinjaman itu buat apa? Buat main judi slot, judi online. Wah, parah banget ya. Memang saling Dan berhubungan itu, saling pinjol berhubungan. dan judol. Ya. Dan itu ternyata di Kota Gede ditemukan gak cuma satu itu, dua orang, tapi banyak sih beberapa. Dan yang heboh tuh karena memang kemarin sempat percobaan bunuh diri. Nah, makanya hari ini kita nyoba nih ngasih solusi buat umat ya, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing ya tentang bagaimana sih solusi permodalan dalam Islam yang memang ya ini dibutuhkan permodalan itu dalam Islam ya, teman-teman. Dan insya Allah ya nanti Ustadz Firly akan mungkin menjelaskan dulu tentang pengantarnya, apa sih apa ya modal bisnis itu seperti apa, dasar hukumnya seperti apa, dan nanti akan dijelaskan dulu kepada dari Ustadz Firly termasuk ya memang ini kebutuhan mendasar para pebisnis. Nah, tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga acara ini dalam rangka kita ittiba Rasul, yang mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, terutama bu amalah ya. Dan ini penting banget biar kita amalan kita ini termasuk berbisnis ini ya bisa dapat pahala ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Ustadz Firly, kami persilakan untuk memberikan pengantar dulu kepada teman-teman yang berkaitan dengan ya bisnis permodalan dan bagaimana sih hukum dari eh, apa namanya permodalan tanpa utang riba ini gimana sih gitu mungkin. Monggo Ustadz Firly. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam Zoom online, yang mana insya Allah kita akan diskusi tipis-tipis mengenai permodalan, yang mana salah satunya itu mengenai pinjaman atau dengan utang. Nah, tajuk kita yang malam hari ini banyak kita diskusikan itu mengenai pinjaman, modal dengan pinjaman yang berujung riba. Nah, memang di dalam Islam permodalan itu bisa didatangkan dari dua hal. Yang pertama dari utang atau pinjaman, yang kedua dengan modal investasi yaitu syirkah. Ustadz Firly maaf Nah, suaranya agak mendengung ini emang dari agak sana atau mendengung ya. gimana? Iya iya agak berdengung begitu. Eh, enggak, ini kayaknya headsetnya deh. Sebentar, saya cari opsi dulu ya. Berarti saya close sebentar ya. Siap siap oke. Atau enggak, saya copot aja dulu ya. Siap. Oke. Coba. Sebentar, mic-nya saya ubah. Tes, tes. Suaranya masuk? Oke, masuk. Bagus, bagus. Udah nggak mendengung ya? Ya, oke. Siap, siap. Oke. Eh, jadi bisa didatangkan dari dua hal. Pertama itu dari pinjaman. Yang kedua dari sirkah atau modal investasi.
Nah, yang malam ini akan kita banyak diskusikan itu mengenai pinjaman atau core. Nah, jadi kita nanti minjem kepada orang lain sejumlah dana, yang mana kalau sudah dipinjam maka milik penerima pinjaman. Kalau sudah diterima menjadi miliknya peminjam, maka itu bisa digunakan untuk modal bisnisnya. Walaupun digunakan untuk selain bisnisnya boleh. Dan itu salah satu yang membedakan nanti kalau misalnya kita diskusikan dengan akad syirkah. Nah, maka yang harus kita pahami dulu di awal adalah mengenai hukum pinjaman itu. Kan begitu kan? Nah, jangan sampai nanti kita salah dalam mempraktekannya. Siap. Nah, kalau boleh saya share sedikit mengenai core. Nah, ini ada di materi kuliah bisnis syariah ya. Nah, ini saya comot-comot untuk dibahas tipis-tipis. Bisa masuk ya? Materi saya masuk? Oke, jelas. Terlihat. Siap. Nah, lalu apa pengertian dari pinjaman atau core itu? Yang mana itu harusnya diketahui. Jadi kalau dari sisi istilah itu daf'u malin irfaqan liman yang tafi'u bihi wa yuraddu badalu. Pinjaman atau qard menurut istilah syariah adalah memberikan harta untuk menolong sesama bagi orang yang akan memanfaatkan harta itu dan mengembalikan penggantinya. Atau yang lainnya, pengertian lainnya itu ma'tu'tihi minal misliyati liyuraddalaka misluhu fil mustaqobal. Jadi yang namanya pinjaman adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat untuk dikembalikan padamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang. Nah, dari sini nih kita bisa pahami. Jadi yang namanya pinjaman adalah apa-apa atau harta yang kamu berikan berupa harta misliyat, harta semisal. Maka hukum asalnya utang atau pinjaman itu harus barang misliyat yang bisa dicarikan padanannya. Nah, kemudian akan dikembalikan kepadanya atau orang yang kepada yang meminjamkan harta yang semisalnya. Jadi yang dipinjam apa, kembalinya harus apa? Sama pada masa yang akan datang. Maka kalau pinjamnya uang rupiah, kembalinya harus rupiah. Tidak boleh kembali barang. Nah, termasuk kalau nanti pinjamnya beras, itu tidak boleh kembaliinnya uang. Termasuk mata uang yang berbeda ya. Misalnya umroh, terus pakainya real. Nah, ternyata pada saat di Mekah kehabisan uang real, terus pinjam kepada temennya yang lain, misalnya 500 real, pinjam 500 real. Nah, kemudian belum dikembalikan tapi sudah pulang ke Indonesia. Nah, kalau pulang ke Indonesia, yang dikhawatirkan dia akan mengalihkan nilai real itu dengan nilai rupiah. Saya tidak tahu kursnya ya. Misalnya kursnya 1.000 lah misalnya. Maka kan pinjamnya 500 real, jatuhnya 500.000. Nah, dia kembaliinnya dalam bentuk rupiah 500.000. Itu tidak sah. Kenapa? Karena harus harta yang semisal. Makanya hati-hati kalau dalam utang piutang itu. Nah, jadi nanti kalau terjadi pinjaman, oke, dari si pemberi pinjaman itu memindahkan kepemilikan. Itu kan ditulis apa-apa yang kamu berikan. Maka berpindah kepemilikan. Harta semisalnya. Jadi kalau kita pinjam misalnya 10 juta mau nyari modal dengan cara pinjaman. Saya pinjam dong 10 juta, saya mau rencananya mau buat bisnis. Misalnya jualan mie ayam. Maka kalau sudah saya pinjam, itu menjadi milik saya. Dan boleh saya gunakan. Termasuk salah satunya untuk menjadi
modal. Namun karena ini berpindah kepemilikan berarti tidak masuk sebagai modal, maka tidak ada pinjaman itu kok urusannya dengan meminta keuntungan dari bisnis saya, nggak boleh. Karena dia tidak masuk dalam kepemilikan bisnis. Makanya kok habis dipinjemin kok malah jatuhnya dapat bagi hasil, yaitu jatuhnya tetap riba. Nah, itu gambaran kalau pinjaman atau core. Nah, kata kuncinya di sini ya. Apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat, harta semisal untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang. Dan yang namanya core atau pinjaman itu hanya pada harta, tidak ada pinjaman jasa, itu tidak ada. Nah, ini jangan sampai salah memahami. Gambaran awalnya begitu, Coach Rendra, mengenai pinjaman yang akan banyak kita bahas malam ini. Oke, Begitu. siap. Siap. Nah, Ini Pak Mangku berarti bertanya ya permodalan. kayaknya. Oke. Pak Oh, Mangku, langsung bertanya. enggak ini Afwan, ini Zoom-nya boleh di-share ke grup WA? Boleh Pak, silahkan. Oh, boleh, silakan. Kita kajiannya bersifat umum, enggak sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi boleh. Ya, jadi silakan teman-teman yang mau nge-share ya. Nah, tadi udah diceritakan oleh Ustadz Firly bahwa ternyata permodalan salah satunya lewat hutang itu boleh. Jadi hutang itu hukumnya apa, Tat? Boleh ya, Tat ya? Berarti Mubah sebenarnya, dan ubah. ada Nah, kalau yang court ini itu sebenarnya para ulama menyampaikan hukumnya sunnah. oke, malah sunah Yang dan malah meminjami sunnah. berpahala ya. Oh iya, iya, iya. Ya, kalau yang meminjami sunnah. Tapi kalau yang pinjem ada yang bilang mubah, ada yang bilang sunnah. Oke, Gitu. siap, siap, siap. Oke, itu teman-teman. Jadi hukumnya itu tadi ya mubah, dan kalau meminjaminya itu ya kalau misalnya tanpa riba itu malah jadi pahala ya, ya teman-teman, karena emang sifatnya emang tolong menolong ya. Dan ini bisa jadi solusi permodalan ya. Tapi memang nggak bisa dapat untung ya, Tat ya. Kalau 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 yang misalnya minjemi ya nggak minjamin. bisa dapat untung. Ya, ya, ya. Itu kalau yang berhutang dapat ngasih hadiah juga nggak boleh, Tat. Nah, itu kalau mau dibahas lebih lanjutnya. Iya, iya, iya. Nah, tadi gambaran riba, gambaran tentang court-nya ya. Ya. Nah, Nah, sekarang ya, kita diskusikan mengenai eh, apakah menjadi riba atau tidak gitu. ya. Oke, Nah, oke. maka kita harus berbicara tentang dalilnya. Oke. Nah, ini Nah, itu siap. saya share sedikit. Nah, ini dalil-dalil riba. Nah, yang banyak dipakai itu dalil yang pertama ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu korden jaro manfaatan bahwa riba. Ya, setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Jadi hati-hati kalau Anda meminjami seseorang, memberi utangan seseorang, jangan ngambil keuntungan apapun dari orang itu, baik itu berupa uang, barang ataupun jasa. Hmm. Nah, ini hati-hati. Misalnya ada saya minjem uangnya Coach Rendra. Lalu dong, aku mau pulang nih, mau naik gokar, nggak ada duit, boleh dong pinjem 100.000. Oh iya, 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 ini dipinjemin. Terus Coach Rendra bilang, tapi ini ya badanku agak pegel-pegel nih, tolong dong dipijetin. Maka kalau dipijetin itu jatuhnya pijetan riba. Nah, itu hati-hati. Termasuk ibu-ibu misalnya pinjem beras, misalnya malam-malam berasnya habis mau masak kan. Terus pinjem ke tetangganya. Saya pinjem dong berasnya sekilo. Oh iya ini silakan. Besoknya pas ngembaliin kok dengan sekantong jeruk, maka itu jeruk riba. Kecuali emang Makanya, sebelumnya udah sering eh, nah itu di saling dalil memberi yang ya. lain. Itu dalil Oke. lain. Nah ini Ya, ya, ada. ya. Tidak aku rodun fala ya koza hadiah. Jika seorang memberi pinjaman kod, janganlah dia mengambil hadiah. Riba fin nasiah. Riba itu dalam nasiah,
menanti. Nah, ini dalil-dalil riba. Termasuk yang ini. Nah, kalau yang satunya lagi itu yang ini yang tadi dimaksud oleh Coach Renda. Siap, siap. Nah, ini kan ada juga orang yang memang nggak mau pakai utang nih, ya kan? Wah, anti banget pokoknya utang gitu kan. Cuma emang butuh juga modal, tapi nggak mau utang. Nah, itu kalau dalam Islam gimana sih solusinya? Sedangkan banyak orang itu kan belum aware ya masalah modal yang halal itu gimana ngaksesnya. Ya taunya kalau modal itu paling gampang yang akses ya di apa namanya bank atau yang sekarang paling gencar itu iklannya di mana-mana kan juga pakai pinjol itu kan. Lihat YouTube itu ada iklannya pinjol, lihat apa namanya Facebook itu ada iklannya pinjol, di mana-mana itu masif juga itu iklannya. Nah ini gimana Tat? Apa namanya kalau orang nggak mau ya dia utang ya nggak mau kena riba juga, tapi pengen punya solusi di permodalan nih. Nah mungkin Ustadz bisa nyampein nih buat solusi umat nih. Ya sebenarnya pertama kalau kalau berutang itu boleh, narik Oke. pinjaman itu boleh dan itu tidak boleh dilarang karena kita memberikan utangan itu hukumnya sunnah. Maka kalau dilarang hilanglah kesempatan berpahala sunnah. Hmm. Padahal pahala sunnah kan besar. Makanya jangan dilarang, Hmm. tapi harus mengikuti kaidah utang piutang gitu. Ya, ya. Yang pertama tidak mengambil bunga, tidak mengambil manfaat apapun atas itu, hanya murni dalam rangka untuk membantu orang tersebut. Hmm. Nah, itu yang harusnya dipahami. Makanya kalau ada yang bisa ngutangi Anda dan tidak meminta tambahan, monggo itu bisa jadi solusi. Gitu loh. Nah, saya kurang paham kok ada pihak yang melarang-larang untuk mencari utangan gitu loh. Biasanya utang untuk Padahal ini Tat, ke keinginan gitu, boleh nggak Tat? Untuk misalkan ada ya bilangnya kalau utang untuk kebutuhan itu boleh, tapi kalau utang keinginan jangan. Itu gimana Tat? ya makanya berutang itu pun ada syarat-syaratnya gitu loh. Dan kalau itu terpenuhi sebenarnya boleh. Hmm. Jadi jangan jangan sampai juga sembarangan gitu loh. Yang harusnya pertama dipahami itu tentang hukumnya. Oke. Nah, tentang hukumnya dulu. Nah, masalahnya ada nggak tahu hukumnya gitu. Nah, saya carikan di sini syarat-syaratnya. Nah, karena ada juga nas-nas yang mencela hutang, tapi juga ada nas-nas yang memuji hutang gitu. Makanya harus diposisikan. Nah, ini syaratnya apa kalau orang mau berhutang? Dan ini harusnya dipahami dulu. Nah, kesimpulan dari kompromi nas-nas tersebut adalah utang hukumnya boleh dengan 3 syarat. Pertama, pihak yang berutang berniat untuk melunasi utang. Oke. Nah, jadi kalau Anda mau berutang, niatkan memang Anda mau melunasi. Terus yang kedua, pihak yang berutang itu mempunyai dugaan kuat bahwa dia mampu untuk melunasi. Hmm. Makanya kalau pemasukan Anda 2 juta, 3 juta tiap bulan, kok mau minjem 100 juta, masuk akal enggak? Mampu enggak? Kalau enggak ya jangan utang 100 gitu. Nah, yang keempat, utang yang ada adalah dalam perkara yang disyariahkan, bukan untuk utang yang urusannya melanggar syariah. Gitu loh. Misalnya saya utang dong, mau ngapain? Mau beli narkoba, ya nggak boleh ngutangi kalau itu. Nah, makanya kalau Anda mau berutang, 3 syarat ini. Ya, Pertama, ya. untuk melunasi utang. Kedua, untuk mempunyai dugaan kuat bahwa Anda mampu untuk melunasi utang. Yang ketiga, memang ini untuk perkara yang disyariahkan, tidak melanggar syariah. Nah, kadang-kadang, jadi gini loh, utang itu hukumnya Oke. boleh atau bahkan sunnah sebenarnya. Oke. Nah, tapi harus ada syarat-syarat ini. Yang mana Anda juga punya dugaan kuat mampu membayar. Nah, maka kalau selama syarat ini dipenuhi, itu boleh, silakan.
Nah, cuman memang dengan adanya iklim atau sistem kapitalisme saat ini, itu memang membiasakan orang untuk berutang gitu loh. Hmm. Kenapa? Karena di dalam kapitalisme berutang itu salah satu bentuk membisniskan uang yang boleh ngambil keuntungan. Padahal di Hmm. dalam Islam nggak bisa. Nah, salah satu yang membuat membuat pemahamannya salah tuh di dalam Al-Baqarah 275 itu disampaikan. Zalika bi'anahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Ya. Demikian itu dikarenakan mereka mengatakan bahwasannya jual beli itu sama dengan riba. Maksudnya apa? Misalnya Coach Rendra punya HP, beli HP 1 juta, kemudian dijual 1.100.000. Boleh nggak minta margin 100.000, Coach Rendra? Kalau jual beli, Jual boleh beli kan? boleh. Jual beli. Boleh, karena ada risiko di dalamnya. Ya. Nah, terus dia bilang, lah kenapa saya kalau ngutangi orang 1 juta, kok nggak boleh minta baliknya 1.100.000? Padahal saya juga berisiko. Nah, itu Hmm. pemikiran kapitalisme seperti itu sebenarnya pemikiran Yahudi. Yang maka mereka bilang, oh sama aja kok, ngutangi itu sama kayak jual beli, makanya juga boleh minta keuntungan. Tapi kan langsung ditegaskan oleh Allah di redaksi berikutnya, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Clear, langsung nggak boleh kita. Nah, karena sistem kapitalisme yang ada sekarang dan dia diperbolehkan mengambil keuntungan dari utang piutang, makanya cara gampang berbisnisnya mereka itu adalah apa? Terutama dari bank ya. Itu suruh banyak-banyakin berutang dan dia nanti tinggal minta bunganya atau keuntungannya. Nah, makanya apa? Di iklim sekarang itu malah kita disuruh sering-seringan utang gitu loh. Bukan malah disuruh nge-cash. Contohnya kemarin lagi agak ramai beberapa hari kemarin ada orang mau beli motor. Itu cash 2 biji. Dia bilang indennya 5 sampai 6 bulan. Wow. Padahal beli cash. Terus marketingnya bilang kalau Anda mau beli kredit itu 1 atau 2 bulan sudah bisa indennya. Loh piye toh malah yang cash ini dilama-lamain. Sedangkan yang kalau caranya kredit itu dicepetin. Kenapa? Karena marketingnya itu bisa mendapatkan bonus lebih besar kalau memang bayarnya itu kredit. Kenapa? Karena akan ada ribanya di dalam itu yang memperbesar nilainya. Nah, makanya jadinya memang ketabrak sama iklim saat ini membiasakan orang untuk berhutang, yang mana belum tentu sebenarnya dia butuh berhutang gitu. Contohnya lain lagi, kartu kredit. Kartu kredit itu kan nyuruh-nyuruh. Ini loh, udah tak siapin. Utango. Utango nggak apa-apa, wis tak siapin nih. Makanya kadang-kadang dia punya uang cash pun, dia tetap pakainya kartu kredit. Apalagi kalau di kartu kredit ada tambahan-tambahan manfaat lainnya, yang itu semakin membuat dia riba. Nah, maka memang akan berhubungan dengan sistem kapitalisme saat ini. Kenapa? Karena orang dipermudah untuk utang karena bisa diambil keuntungan dari utang piutang itu. Gitu. Nah, kalau di dalam Islam sebenarnya kalau Anda nggak perlu berutang ya jangan berutang. Nah, ini yang perlu yang suka bertolak belakang. Makanya kalau memang udah mepet silahkan berutang. Tapi kalau nggak mepet atau tidak diperlukan nggak usah maksain utang. Apalagi kalau ternyata Anda tahu sebenarnya Anda nggak kuat untuk ngangsur itu gitu atau melunasi utangnya. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh kita ini. Begitu, Coach Rendra. Siap. Oke. Ini kita langsung masuk pertanyaan atau lanjut tadi Tat? Tadi kan masih apa ya? Solusi buat yang nggak mau utang nih. Akadnya bukan utang tapi pengen dapat solusi ya. Salah satunya sirkah ya Tat. Cuma ini kayaknya udah ada Sirkah. pertanyaan. Ya, Ya. tapi kalau bab sirkah kita obrolinnya di pertemuan berikutnya. Oke. Malam hari ini lebih kepada utang yang berujung riba. Ya. Ini sudah ada yang bertanya Tat. Boleh kita Boleh, sapa boleh, dulu. boleh. Ini sudah ada yang Ya. raise hand ternyata ala Zuardi ya. Silakan Kang. Ya.
Iya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Iya, itu kemarin kan saya sempat mengikuti kelas untuk inkubator bisnis. Itu Suaranya putus-putus, Mas Eh, Lazuardi. Maaf, suaranya putus. Bisa diulangin lagi? Oke. Iya, saya ulang lagi Ustadz. Kemarin kan saya mengikuti inkubator bisnis. Itu ada yang menawarkan untuk penyuntikan dana. Suaranya putus-putus, Mas Lazuardi. Maaf, Mungkin suaranya Sebentar saya putus-putus. ya ini mungkin sinyalnya agak kurang ini. Sinyalnya kemungkinan, Bisa. bukan alatnya, tapi sinyalnya. Koneksinya jenengan sepertinya. Oke, mungkin cari tempat yang agak bagus koneksinya. Yang Mas, lain Bes. kalau mau bertanya segera Apa sudah raise hand. jelas Ustadz? Oke, silakan. Ya, saya kemarin itu kan ikut kelas inkubator bisnis. Nah, itu di situ ada penawaran untuk suntikan dana IPO agar menjadi IPO. Nah, itu eh, dia tidak beliau tidak bilang untuk riba, tapi meminta bagi hasil gitu daripada crowdfunding investornya. Sedangkan kalau untuk yang syirkah kan saya sudah belajar dengan Pak Chandra itu sangat berbeda bentuknya dengan yang penyuntikan dana itu. Nah, kalau itu penyuntikan dana itu dari non-Muslim, apakah halal atau haram ya Ustadz? Terima kasih. Oke, berarti yang mau ditanyakan itu skema IPO-nya yang salah atau bermuamalah dengan non-muslimnya? Keduanya Ustadz. Oh iya, siap. Karena harus spesifik. Pertama, bermuamalah dengan non-muslim itu boleh. Kenapa? Karena Rasul pun bermuamalah dengan non-muslim. Makanya kalau Anda lihat nanti pelaku akad, syaratnya pelaku akad di dalam muamalah bisnis, itu syaratnya itu tidak ada syarat muslim. Beda kalau dengan perihal ibadah. Kalau ibadah itu ada syaratnya harus muslim. Makanya kalau ada orang non-muslim sholat lebih khusyuk daripada kita, itu sebenarnya sholatnya tidak akan diterima karena tidak memenuhi syarat muslim. Nah kalau untuk muamalah itu boleh dengan non-muslim selama sesuai syariat. Nah yang nggak boleh itu malah dengan sesama muslim tapi tidak sesuai syariat. Nah sekarang tinggal dilihat kalau orangnya non-muslim boleh. Tinggal kita lihat apa nih akadnya sama non-muslim ini. Nah berarti yang mau ditanyakan itu mengenai penyuntikan dana untuk menjadi IPO itu. Begitu Pak Lazuardi. Iya betul Ustadz. Hukum untuk mensuntikan dana itu untuk IPO, apakah itu tergolong halal atau haram Ustadz? Begitu yang Ya, berikutnya. oke. Terima kasih Ustadz. Jadi gini, kalau IPO itu harus berbentuk PT. Oke. Nah, PT itu akadnya batil. Nah, kalau jenengan sudah pernah ikut kelasnya Pak Chandra, insya Allah sudah disampaikan PT itu batil. Kenapa? Karena tidak ada pengelolanya. Yang ada itu direktur yang berijab kabul sebagai pegawai dengan para pemodal. Jadi memang hanya kepemilikan itu dari sisi modal kok. Jadi pemodal ketemu pemodal, ketemu pemodal, ketemu pemodal, nggak ada pengelolanya. Itu sebenarnya tidak sah. Kenapa? Karena uang ketemu uang, ketemu uang, ketemu uang, itu nggak bisa mengelola gitu loh. Karena nggak bisa mengelola sendiri, maka tidak mungkin uangnya nambah. Makanya harus ada pengelolanya. Nah, dan banyak yang kurang dipahami oleh orang-orang tersebut karena tidak mempelajari lebih dalam. Itu mereka itu hanya membedakan judul yang namanya bunga
dengan bagi hasil, tapi skemanya sama, cuman judulnya gitu loh. Misalnya gini, Pak Lazuardi, ini saya kasih pinjaman ke Bapak itu 100 juta. Silakan dibuat modal. Nah, habis itu tenang, saya nggak minta bunga, tapi mintanya bagi hasil. Makanya kan nggak sinkron, pinjaman kok bagi hasil. Walaupun dijudulkan bagi hasil, itu tetap riba gitu. Nah, banyak orang yang mengira yang penting judulnya bagi hasil itu udah syar'i. Gitu kan. Nah, contohnya misalnya gini. Pak Lazuardi itu butuh uang 100 juta untuk membeli barang yang nanti akan dijual menjadi 120 juta. Oke. Nah, yang mana terus yang dikasih itu adalah uang pinjaman. Uang pinjaman 100 juta. Nah, karena tahu nanti dijualnya 120, nanti 120 kan ada untung 20 kan marginnya kan. Nah, bagi hasilnya itu dari margin gitu loh, bukan dari profit, karena belum tentu itu langsung profit. Oke, kita 50-50, maka orangnya dapat 50, jenengan dapat 50%. Jadi dapat 10 juta, 10 juta. Yang mana nanti pinjaman 100 jutanya dibalikin. Itu sebenarnya tidak beda dengan Anda mengutangi 100 juta, terus pakai bunga 10 juta gitu. Jadi jatuhnya 110. Nah, itu tetap riba. Makanya hati-hati. Apalagi kalau mereka menyuntiknya dari capital venture. Nggak mungkin ada capital venture berdasarkan syariah, itu nggak mungkin. Nah, pasti dia dasarnya kapitalisme. Maka dia hanya nyari-nyari cara bagaimana itu biar diterima oleh kaum muslimin. Yaitu apa? Dinamain adanya bagi hasil, bukan bunga. Nah, selain itu, yang namanya bagi hasil itu perkara turunan kalau ada akad sirkah yang sah. Maka kalau tidak ada akad sirkah yang sah, juga nggak sah berbagi hasil. Walaupun akadnya memang maunya sirkah, bukan utang. Nah, bagaimana berakad sirkah yang sah? Nanti ada rukun dan syaratnya yang harus diikuti. Nah, kalau dasarnya kapitalisme, kemungkinan besar nggak ngikuti itu. Begitu, Pak Lazuardi. Siap, baik Ustadz. Ya, jadi Ya, saran Mau saya, tanya lagi boleh? Kalau oh ya, misalkan UMKM itu kan saya kan selama ini banyak di lingkungan UMKM. Nah, teman-teman UMKM itu kan apa ya Pak, mau mengembangkan bisnisnya, terus apa namanya kekurangan modal, itu sebaiknya mencari tim sirkah investornya itu dari mana ya Pak sebaiknya? Terima ya, kasih. kalau ke lembaga institusi yang ada saat ini, yang mana kalau merujuk pada peraturan pemerintah atau OJK, itu kemungkinan besar akan menyalahi syariat. Makanya kalau Anda mau yang syar'i, itu nggak sesimpel itu. Nah, bisa sebenarnya itu kalau ketemu sama personal-personal, jadi person ke person, tidak perlu melalui institusi. Nah, cuman person ke person pun yang pebisnisnya itu juga harus paham syirkah, kemudian yang ngasih modal juga harusnya paham syirkah. Nah, di situ yang jadi kendala. Nah, kalau bicara itu biasanya sering menjadi pendamping syirkah atau penghulu syirkah. Nah, itu saling, kalau Anda ada kemungkinan kerjasama sama orang lain, nah itu diedukasi dulu, didampingi bersirkahnya. Nah, nanti itu yang nanti dari situ berpotensi bisa kerjasama atau tidak. Nah, atau misalnya Anda minta tolong saya cariin dong pemodal. Sebenarnya juga bisa. Nah, cuman biasanya Anda sendiri di screening dulu. Ya, dikualifikasi dulu. Anda kompeten atau tidak, bisnisnya bagus atau tidak. Nah, terkadang di sini pun nggak lolos gitu loh. Maka kalau nggak lolos, ya nggak bisa dicariin pemodalnya. Apalagi kalau Anda belum paham bagaimana bersyirkah. Makanya idealnya paham dulu syirkah dan mengikuti majelis ilmunya. Begitu Pak Oke, Al-Zuhardi. baik. Kalau untuk majelisnya itu lewat apa ya Ustadz? Kalau boleh tahu, Majelis yang bagaimana? majelis yang untuk apa? Ke arah syirkah itu.
Ya biasanya kalau kami kalau bisa itu offline. Anda mendatangi kantor kami atau kami ke tempat Anda. Nah, tapi kalau memang terbatas bisa online. Nah, tinggal dikoordinasikan saja sebenarnya begitu. Kalau Ya, Anda tinggalnya di mana? Kabupaten Kudus, Ustadz. Hmm, ada itu relasi kami Bu Ana Farida itu tinggalnya di Kudus. Dulu udah pernah ikut kelas PASI, Sekolah Pengelola Sirkah, 3 hari waktu itu. Oh, Nah, insya baik, Allah, Ustadz. ya maksud saya idealnya mengikuti kelas seperti itu dulu. Nanti kalau sudah kenal, terus Anda buatin proposal penawaran bisnisnya, nah itu bisa dievaluasi oleh kami. ya. Kira-kira bisnis Anda itu ideal nggak disirkahin. Makanya proses bersirkah itu nggak simpel. Kenapa? Karena memang kebanyakan masih pada awam. Nah, proses edukasi ini yang menjadi penting. Karena kalau sirkahnya salah, berpotensi riba juga. Begitu, Pak Lazardi. Siap. Berarti nanti di bulan depan itu dibahas juga tentang itu ya, Ustadz, yang di spesi. Ya, itu insya Allah materi sirkah sendiri itu 1 hari. 1 hari itu 4 sesi. Jadi 8 jam ngomongin sirkah tok. Hmm, itu di Jadinya, hari keberapa, Ustadz? apa ya? Di hari keberapa itu, Ustadz, yang buat bulan depan itu? Ini infonya ada di hari Kamis sampai Sabtu 23, 24, 25 November. Oh gitu, baik. Oke, Saya nanti kemarin sudah daftar ke Bu Desi Triana. oke, siap. Siap. Nah, nanti bisa sudah kontakkan ya sama adminnya Bisyarah ya. Sampun yang Bu Desi Triana, Ji. Oke, siap. Nggih, Nah, siap. itu apa namanya? Insya Allah sirkah ada, laporan keuangan ada, visibility studi ada, sistemasi bisnis ada, kepegawaian juga ada. Lebih Itu komplit Komplit oke, daripada Pak pokoknya. siap. Chandra. Insya Allah Siap, komplit. Itu aja siap, wajahnya Pak Wawan Blitar aja udah kepingin banget itu ikut. Tinggal siap, Pak. ACC bosnya, yaitu istrinya boleh enggak? Siap, Siap, Ustadz. Terima begitu kasih. ya. Ya, Sami-sami. oke. Mungkin dikasih info dulu sebelum Siap. Pak Wawan bertanya, bisa diinfokan dulu. Oke, saya kasih sedikit info ya, teman-teman. Ya, jadi ini ada acara yang menarik tadi, ya namanya Spasi. Jadi Spasi ini kepanjangan dari Sekolah Pengelola Sirkah, ya. Yang mana sekolah ini memang bertujuan untuk mencetak para pengelola-pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan juga profesional. Sebenarnya di luar sana, yaitu orang yang punya duit, punya modal itu sebenarnya banyak, ya. Tapi memang mereka itu ya butuh ya menyalurkan dananya juga untuk dikelola. Cuma kadang nggak dapat pengelola yang paham tentang muamalah sesuai syariah termasuk kompeten. Nah di Spasi ini, nah ini luar biasa nih. Kita akan belajar untuk menjadi pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan juga profesional ya. Sehingga nanti kalau memang sudah bagus itu juga kita bisa mereferensikan itu benar-benar kenal nih. Oh 3 hari kita kenal di situ orangnya seperti ini. Kita lihat proposal bisnisnya seperti apa, model bisnisnya seperti apa, orangnya terpercaya atau enggak. Nah, itu bisa masuk ke circle pengelola sirkah ini, ya. Yang mana insya Allah besok itu di Kamis sampai Sabtu acaranya itu di 23 sampai 20 November. Jadi 3 hari, teman-teman. Itu ada di Cokrostel ya, Yogyakarta, Hotel Cokrostel. Yang mana ini langsung teman-teman langsung belajar sama 4 mentor sekaligus. Nah ini guru-guru saya semua ini. Di sini ada Ustadz Firlis Ferdiansah, insya Allah nanti akan kupas tuntas seputar sirkah dari A sampai Z. Ada sekitar 17-16 materi lah tentang sirkah. Kemudian juga ada Pak Chandra, ya Pak Chandra ini ketua X-Bank ya, orang yang dicari-cari banyak keluarin orang dari bank nih, hijrah ya dari bank nih. Nah, nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana sih bikin proposal bisnis keuangan. Nah, nanti juga kita akan belajar tentang ya sistemasi bisnis. Bagaimana bikin bisnis yang sustain, yaitu langkah-langkahnya seperti apa. Ada sekitar 13 langkah untuk ya
membuat bisnis ini memang benar-benar bisa proven ya. Nah, termasuk ada yang menarik nih materi tentang ketenaga kerjaan dalam Islam, kepegawaian ya. Kita akan bicara tentang ya semacam HRD Islami lah. Seperti itu teman-teman. Dan ini paket komplit ya, teman-teman. Sirkah, laporan keuangan, bikin laporan keuangan seperti apa. Karena nanti kalau ditanya investor tuh biasanya proyeksi keuangan tuh yang ditanya. Visibility study kita bikinnya kayak seperti apa, proposal visibility study, bisnis yang emang proven, yang bagus untuk disuntik modal. Nah, sistemasi bisnis bagaimana kita cara scale up-nya, termasuk kepegawaian ya teman-teman. Dan memang ini kita latar belakangi pengen jadi solusi permodalan tanpa utang riba. Ingat sirkah ini bukan utang ya, bukan akad utang piutang. Dan memang ini kenapa sih kita adakan ini, latar belakang ini kan banyak sebenarnya kita keliling Indonesia. Pada waktu itu saya sama Ustadz Firly itu banyak memang orang-orang yang punya modal ini bingung mau nyalurin modalnya kemana. Ya, kalau ketika mereka udah paham riba, udah belajar syariah itu ternyata, waduh, obligasi banyak akadnya batil, ya kan reksadana begitu, saham juga begitu, forex juga begitu. Nah, mereka tuh butuh investasi, ya. Nah, kalau investasi properti mungkin agak lama nih, gitu kan, balik modalnya dan lain sebagainya. Nah, butuh yang memang investasi yang memang sesuai dengan syariah, ya. Alhamdulillah, ya ini ada kelas ini latar belakangnya seperti itu. Kita pengen mengedukasi sirkah yang sesuai syariah itu seperti apa permodalan. Kemudian mengedukasi solusi yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya menjadi solusi permodalan tanpa ngutang, ya kan? Apalagi utang riba ya. Termasuk memperbanyak ya kerjasama sirkah untuk memperkuat ekonomi umat dan membangun ekosistem pasar ekonomi syariah. Nah, ini yang misi yang luar biasa ketika kita pengen nih bangun ekosistem ya. Ekosistem ini ya di mana di dalam situ itu ada pemodal, ada pengelola yang mana paham ilmu-ilmu syariah, teman-teman. Dan ini ya materinya nanti Ustadz Condro akan bicara tentang apa namanya? Bicara tentang keuangan, Ustadz Firly tentang sirkah, ya nanti juga ada Pak Chandra, ada Mas Ringga. Nah ini materinya teman-teman bisa lihat di slide, bisa di screenshot juga boleh, nanti Japri admin juga boleh ya teman-teman. Itu di hari Kamis sampai dari jam 8 sampai sore ya, sekitar jam 5, biasanya sampai maghrib sih. Jumat ya tanggal 24 sama tanggal 25 November. Ya, itu Kamisnya itu sirkah full, Jumatnya itu kita bahas tentang muamalah dan keuangan, termasuk bikin visibility study untuk investor seperti apa. Hari Sabtunya kita bahas tentang bagaimana mensistemasi bisnis, ya. Kemudian terakhir kita akan ngomongin tentang akad tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Dan ya acaranya investasinya murah saja teman-teman. Untuk 3 hari itu ya 7.700.000 ya. Dan ini ada diskon untuk harga normalnya jadi 5.500.000 untuk satu orang ya. Nah buat yang early bird ya, early bird silakan dari tanggal 1 sampai 31 Oktober masih early bird ya. Ini masih tanggal 16. Itu 4.500.000 per orangnya. Kalau 2 orang daftar langsung ya diskon langsung jadi 8 juta untuk 2 orang. Dan ini free ya room ya kan, hotel. Jadi teman-teman silakan ya ini dapat apa room hotel. Pembayarannya juga bisa diangsur. 2 kali angsur boleh, 3 kali boleh. Ya kalau bisa 2 kali aja sih. Ya, dapatkan harga spesial ini ya, early bird sebelum 31 Oktober teman-teman dapat free room. Jadi langsung dapat kamar hotel selama event. Waduh, 3 hari selama event kan dapat kamar hotel, lumayan nih. Ya, silakan teman-teman bisa catat screenshot juga boleh 0811 2653 523. Saya ulangin 0811 2653 523. Ya, nanti ada di Hotel Shock Rostel. Hari tanggalnya Kamis sampai Sabtu 23 sampai 25 November ya 2013 dari jam 8 sampai jam 17. Fasilitasnya meeting room bintang 3, room hotel, acara 3 hari ya, sharing room untuk 2 orang ya. Coffee break 6 kali, lunch 3 kali, merchandise ada jaket eksklusif, layar ya kan, block note, goodie bag, soft copy materi, buku, nah, dapat buku juga ya senilai 100.000, sertifikat ya. Dan benefitnya free konsultasi bisa roh kalau buat
pendaftar pertama nih, 10 pendaftar pertama ya senilai 1 juta selama 1 jam gratis. Ikut kelas KBS nih. Wah, ini kelas ini dahsyat nih. Kelas ini merubah mindset saya dan ini kelasnya nggak tanggung-tanggung itu ya kelasnya itu 1 semester gratis loh dapat ya teman-teman. Circle Pengusaha Muslim Indonesia ya termasuk forum inkubasi untuk alumni Spasi ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman daftar karena seatnya terbatas, cuma untuk 50 orang saja. Dan itu bisa scan barcode, nanti saya share sih kalau teman-teman dan Japri admin aja di 0811 2653 523 gitu ya. Sekilas info aja buat teman-teman yang pengen bermuamalah sesuai syariah, pengen dapat solusi permodalan tanpa utang riba. Jangan takut kalau kita ini belajar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti uangnya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik ya, ditambah rezekinya, tambah berkah gitu teman-teman. Oke, kita masuk sih ke tanya jawab. Tadi udah ada yang ngerasain lagi. Kang Wawan Blitar ya, langsung tanya aja Kang ini. Tadi udah tanya di chat tapi langsung aja. Langsung oke, boleh langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan yang tertunda, Tat. Karena kemarin kan nggak sempat pulang dari Blitar kemarin. Iya. Pertanyaan yang diempat ya. Itulah biar nggak jadi anu lah, Tat. Ya, Grundel. siap. Gimana? Ya, ini saya bertanya dengan usaha saya sih sebetulnya. Ini yang saya pernah cerita ke Ustadz bahwa saya kan pengen melakukan syirkah dengan keluarga gitu ya. Nah, kemudian permasalahannya itu ada beberapa keluarga yang lebih senang untuk meminjamkan modal saja. Tapi ada juga yang mau melakukan akad syirkah dengan memberikan investasi seperti itu. Menurut Ustadz, dengan segala manfaat dan kekurangannya, mana yang lebih sebaiknya dianjurkan? Hanya sekedar hutang modal saja dalam bentuk hutang atau syirkah dalam bentuk investasi kerjasama seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, jika saya melakukan pinjaman modal atau hutang, sedangkan tadi Ustadz Firly menerangkan ada syarat dalam hutang kan tadi salah satunya adalah memastikan tentang kemampuan untuk membayarnya, kekuatan membayarnya seperti itu. Permasalahannya kalau misalnya ini saya karena ini bisa dibilang kan proses recovery ya Tat ya. Setelah dipegang sama istri kemudian dihibahkan kepada saya tidak usah cerita sejarahnya lagi. Kalau sudah paham. Nah, itu bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk berhutang modal, sedangkan saya sendiri tidak bisa menjamin atau memberi jaminan atau membuat sebuah kepastian bahwa saya punya kemampuan untuk melunasinya selain dari hasil hitungan analisa usaha saya seperti itu. Kalau menurut analisa usaha saya, insya Allah sih bisa, kayaknya sih bisa gitu. Tapi yang namanya dunia usaha, dunia bisnis itu kan ibaratnya seperti kita menembus belantara gitu, Tat. Bisa untung, bisa rugi, bisa macam-macam lah seperti itu. Nah itu Siap. demikian. Oke. Jadi idealnya begini. Di dalam berbisnis itu idealnya Anda itu uji coba dulu. Pertanyaannya ini bisnis yang merintis apa bisnis yang sudah berjalan? Bisa dibilang sudah berjalan, Tat. Cuma saya orangnya tuh kan tidak gampang optimis gitu, Tat. Iya. Enggak, jadi gini. Pertanyaannya kalau ini sudah berjalan, ada profit enggak? Kalau dulu sih masih ada profit, Tat. Dulu yang pernah saya ceritakan dulu. Sekarang kenapa? Karena berhenti. Sekarang kan karena nyun sewu, karena ketika saya serahkan ke istri terus kemudian ada gejolak seperti itu, ada beban. Oke. Nah, jadi gini. Kalau Anda idealnya memang kalau mau nyuntik modal, mau gedein modal itu bukan modal yang baru mulai. Karena idealnya itu yang bisnisnya sudah proven.
Nah, harusnya sebelum modal masuk, Anda buktikan dulu Anda jalanin bisnis itu udah bisa proven dengan segala apapun yang Anda bisa. Contoh misalnya jualan frozen food yang mana homemade buat sendiri. Nah, bisa nanti sebenarnya punya uang berapa, beli bahan baku, uji coba dulu produk Anda itu terserap enggak. Nah, kalau terserap, oke, mulai tahan dulu keuntungan. Tahan dulu keuntungan untuk membeli bahan baku lebih banyak lagi. Nah, terus terserap enggak? Kalau udah terserap, potensi pasarnya kelihatan, monggo disuntik. Tapi memang idealnya itu sudah berjalan beberapa bulan. Jangan langsung ujuk-ujuk. Nah, itu kalau mau masukin modal. Nah, sekarang apabila modalnya itu sebenarnya opsinya silahkan mau bersirka, siap dengan implikasinya, atau juga mau pinjaman, core, silahkan dengan implikasinya. Nah, kalau memang Anda pede dengan bisnis Anda, bahwasannya itu terserap, ya silahkan. Berarti kan hitung-hitungan Anda, yang mana memang hitungannya bukan hitungan yang optimis, yang medium aja. Atau kalau bisa malah hitungan yang pesimis di proyeksi bisnisnya. Yang mana dari yang pesimis itu pun bisa ngangsur gitu. Nah, silakan kalau memang bisa seperti itu, atau yang jauh lebih baik lagi kalau Anda ternyata punya benda yang bisa jadi jaminan atau jadi solusi kalau terjadinya kendala di lain waktu. Misalnya, oh masih punya motor, oke, saya lele oleh aku tak ngedol motor, misalnya begitu. Nah, itu jauh lebih baik lagi kalau masih punya cadangan seperti itu. Nah, tapi kalau memang akhirnya Anda tidak mampu kalau mau berhutang, ya tidak mampu kalau mau berhutang itu ngangsur, ya pilihannya itu lebih baik sirka. Karena sirka itu bukan hutang piutang. Tapi itu pun harusnya sudah punya proyeksi bisnis yang memang bagus, yang berpotensi kalau dibagi hasil juga ideal gitu loh. Nah, silakan nanti jenengan bisa pilih mana yang kira-kira lebih tepat. Begitu Pak Wan. Insya Allah, siap. Terima kasih, Tat. Siap, sami-sami. Sudah terjawab ya. Istiqoroh dulu, Pak Wan. Siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan di chat nih, Kang. Kayaknya tadi udah ada pertanyaan di chat dari siapa tadi ya? Bentar, kok terlewat tadi. Oh, itu ada link anunya ya. Ya, Tidak silakan ada link teman. pendaftaran ya. Benar. Teman-teman mungkin yang tadi pengen tahu info lebih jelasnya, bisa cek dulu linknya di bisaroh/spasi. Jadi www.bisaroh./spasi, bisaroh.com/spasi gitu teman-teman. Nah ini ada yang tanya tadi dari Cak Ipin. Cak Ipin masih bersama kita, Cak Ipin. Masya Allah. Ya, jadi Cak Ipin ini tadi tanya, Kak. Di kampung saya itu kalau ada hajatan nikah, itu ada amplop atau bawaan, misalnya beras, mie, dan lain-lain. Nah, itu kan dicatat ya sama mereka. Misalnya yang ngasih pas hajatan kitanan itu kadang apa namanya dicatat tuh, dilihatin di bukunya ya, untuk mengembalikan sejumlah uang yang pernah diterimanya. Nah, itu gimana, Tat? Ya, kasih yang nggak punya, kasihan apa nih? Kasihan yang nggak punya anak, nggak bisa hajatan. Tadi nggak dapat kembalian. Iya. Makanya kan itu kalau akadnya nggak jelas ya bermasalah memang. Dan kalau memang ada undangan hajatan, terus itu ngasih, itu tetap sebenarnya hakikat akadnya itu hibah. Oke, hibah ya. Pemberian saja, bukan utang piutang. Yang mana kalau dia ngasih, terus sama yang penerima mau ditulis, dicatat, untuk mengapresiasi hal yang sama apabila di lain waktu terjadi hal yang sama, silakan saja. Tapi tidak boleh diwajibkan gitu loh. Kalau diwajibkan itu berarti namanya utang dong. Diwajibkan diwajibkan semacam adat untuk sosial memberikan balasan yang semisal senilai. Nah, itu akan bermasalah. Ada lagi dulu sering ada cerita. Jadi kalau di kampung itu si A mau bangun rumah, itu mesti datengin tetangga-tetangganya tuh. Aku mau bangun rumah, oke. Arep urun piro. Jadi ngowe urun piro. Misalnya 10 sak
semen. Nah, kalau urun piro ini kan ini orang jelas wong yang jadi rumah itu rumahnya orang itu, kok orang lain suruh urun. Nah, maka kalau urunnya itu dalam bentuk hibah silahkan. Berarti apa? Perpindahan kepemilikan tanpa kompensasi. Nah, berarti apa? Lain waktu kalau yang ngasih semen 10 sak itu mau bangun rumah, ya kalau cuman nanyain mau bantu enggak, terus dia bantu senilai, monggo saja, tapi tidak boleh diwajibkan. Nah, yang dikhawatirkan itu kalau diwajibkan dia kira jatuhnya utang. Maka kalau utang ya akadnya harus jelas dari awal. Harusnya ngomong, kamu harus ngutangi aku piro, itu kan. Nah, itu harus jelas. Nah, karena kalau utang piutang juga harus dikembalikan. Plus utangnya itu harus jelas, utang uang apa utang semen. Misal harga semen 50.000, ngasih 10 sak. Nah, terkadang dia nggak pernah beliin semen, tapi ngasih uang senilai 10 sak. Akhirnya berapa ngasihnya? 500.000. Ya wes, aku urun 500.000, 10 sak. Tapi yang dikasih kan uang. Maka harus sesuai dengan kaidah qard tadi. Kaidah qard tadi harus harta yang semisal ngembaliinnya. Maka apa? Maka kalau tahun depannya harga semennya 60.000, dia kira ngasihnya harusnya 600.000 gitu loh. Nah, itu telah terjadi riba 100.000. Nah, beda lagi kalau memang dari awal dia memang beli 10 sak, terus yang diserah terimakan 10 sak semen. Maka setahun lagi ngembaliinnya harus 10 sak semen, walaupun bisa jadi harganya naik jadi 600.000. Maka barang yang diserah terimakan sama apa yang akan dikembalikan wajib sama. Kalau enggak jatuhnya riba. Begitu, Coach Hendra. Siap. Masya Allah. Begitu ya, Cak Kang. Ipin, Terjawab Cak Ipin. Masih bersama kita, Cak Ipin. saya kira Ipin, ini tadi yang mau maju nemenin Anies Baswedan ya. Oh, itu Cak Imin ya. Oh, Ini Cak Cak Ipin. Ipin. Oh, ya. Nah, ini ada pertanyaan titipan. Bentar, saya cari tadi. Ini ada di chat WA ya. Oke. Tadi si Anies Bagus Awang dulu kita jawab. Siap. Kita Ini Tad izin bertanya. bertanya. Ya, hadis riwayat yang Ibnu Majah tadi itu batasan ukuran waktu menjadi kebiasaan itu berapa lama atau berapa kali sebelumnya udah jadi kebiasaan, misalnya udah sering ngasih mangkok sayur gitu kan. Itu ada ukurannya enggak? Ya, sebenarnya kalau sudah pernah mengasih itu sudah boleh. Makanya biar tidak jatuhnya riba, kan berdasarkan hadis yang ini ya, saya share dulu. Nah, berdasarkan hadis yang ini kan, di sini kan Pak, yang pendeknya aja ya. Idza aqrada ahadukum qardon fa ada lahu au hamalahu ala dabah fala yaqbaha wala yaqbalu ila ayakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Jadi jika salah seorang kalian memberikan pinjaman lalu dia diberi hadiah, berarti barang ini bentuknya, atau dinaikkan di atas kendaraan, berarti ini jasa bentuknya. Maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Nah, ini kan jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Nah, sepanjang yang saya tahu itu sebenarnya kalau sudah pernah diberikan, nah itu berarti bukan karena utang piutang ya. Jadi misalnya tadi saya pinjam Coach Rendra. Nah, sebelum pinjeman itu memang udah suka pijet-pijetan. Saya sudah pernah mijetin Mas Rendra gitu. Nah, maka kalau nanti saya utang ke Mas Rendra pinjem uangnya, terus saya mijeti, itu tidak dinilai sebagai riba, tapi kebiasaan sebelumnya. Nah, cuman tidak boleh dipersyaratkan di depan. Sama aja kalau Coach Rendra bilang, oke, minta utangi 100.000, tapi wajib mijeti, ya itu jatuhnya tetap riba. Nah, yang
yang harusnya tidak dipersyaratkan di depan, hanya bersifat natural saja. Begitu. Semoga bisa menjawab. Gitu ya, Kang tadi coba Teti menjawab ya. Oke, dari Ciamis. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Sistem membership pada toko online. Tidak ada pembayaran member, tapi bagi yang belanjanya mencapai nominal tertentu akan otomatis jadi member dan mendapatkan beberapa keuntungan. Salah satunya mendapatkan diskon pada produk tertentu tanpa minimal order dan beberapa keuntungan lainnya. Apakah itu boleh, Sat? Ya, jadi sistem membership itu tidak ada pembayaran atau biaya. Itu boleh. Atau karena dia membelanjakan sesuatu jadi member. Itu boleh. Gitu loh. Yang penting tidak diwajibkan. Yaitu apa? Diwajibkan kalau mau beli di sini harus jadi member dulu, dan kalau jadi member itu harus belanja segini. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau yang seperti ini itu boleh. Yang mana membernya itu hanya sebagai bonus gara-gara beli. Jadi ada biaya. Nah, itu masih boleh. Nah, kalau dia sudah jadi member kemudian dapat keuntungannya, yang mana? Yang mana? Ada sop janda ini. Nah, yang mana gara-gara dia jadi member, yang mana nanti berpotensi mendapatkan keuntungan yang lain selama tidak diikat dengan transaksi yang awal, itu boleh. Begitu, Kang Sendra. Oke, siap. Menjawab ya. Yeah. Oke. Jadi boleh ya berarti tadi. Selama tidak diikat ya tadi. Ya, Dengan termasuk transaksi yang tidak sebelumnya. diikat dengan transaksi membership-nya yang kemudian, yaitu Oh, yang apa? kemudian juga. Ya. Nah, kalau misalnya kemudian, oke, membership ini akan berlaku kalau minimal pembelian 1 bulan segini, nah itu nggak boleh. Jadi kalau nggak dipakai juga nggak rugi apa-apa, nah itu boleh. Begitu. Kalau tanpa minimal order juga ya berarti ya? Boleh ya? Iya, tanpa minimal Ada order kan syarat-syarat. berarti nggak perlu beli juga nggak apa-apa kan. Oke. Siap. Oke, kita masuk lagi ke Kang Mustafa. Waduh, Mustafa. Ya, saya pernah lihat artikel tentang keharaman pakai aplikasi Flip. Ya. Nah, tapi masih bingung nih memahami akadnya yang ada di Flip. Bisa dijelaskan, Ustadz? Tidak Ya, bolehnya kalau haramannya. Flip sendiri saya itu tidak pernah pakai. Kenapa? Sebenarnya saya belum begitu paham faktanya. Yang mana menurut saya memang berpotensi melanggar syariah. Sebagaimana salah satu guru saya sudah membuat artikelnya, yaitu Ustadz Fauzan. Nah, itu ada multi akadnya. Nah, yang mana menurut saya memang berpotensi bermasalah gitu loh. Yang lebih baik Anda tetap menggunakan transfer dari bank Anda sendiri, yang mana sudah pasti bayar jasa. Tapi jadi fix. Tidak bermasalah gitu loh. Daripada Anda ngincer yang tidak keluar biaya jasa tapi berpotensi masalah. Nah, salah satunya itu kan kalau ada nilai lebihnya. Jadi kalau Flip itu kan transfer tapi ada angka tambahannya. Yang mana nanti angka tambahannya itu diakumulasi dan bisa diambil. Nah, ini kan sebenarnya jadi wadiah kan. Nah, nggak boleh itu memberikan jasa, mengikat jasa dengan adanya wadiah, itu multi akad. Nah, begitu juga kalau di Flip itu setahu saya itu ada jamnya. Jadi dia kalau sampai jam 7 apa jam 8, mohon dikoreksi ya kalau ada yang paham. Itu tidak bisa transfer, baru ditransfer besoknya. Nah, maka sebenarnya kita naruh uangnya di rekeningnya dia.
Yang mana itu berpotensi kalau beda sehari itu bisa adanya cadangan riba di rekeningnya dia. Maka penitipan kita ini berpotensi memberikan riba untuk dia jadi wasilahnya. Itu juga nggak boleh sebenarnya. Nah, makanya saran saya itu tidak menggunakan flip karena berpotensi bermasalah. Saya sendiri nggak pernah pakai flip, dan terus kalau melakukan transaksi transfer udah pasti bayar jasanya tapi dari bank saya langsung. Nah, itu lebih aman karena akadnya fix jasa dan bayar dan tidak pernah ada di rekeningnya orang. Udah pasti rekening kita sendiri dan langsung menuju ke rekening yang kita tuju. Begitu, Kang Mus. Tambahan itu Tat, dari Kang Gus. Kalau Kalau misalnya semisal poin itu ya, yang kita peroleh dari setiap transaksi tidak kita ambil, ya, itu gimana? Apa namanya? Kita hanya pakai apa nih? Wasilahnya, wasilah. jasa transfernya aja gimana? Kalau nggak ngambil poinnya, cuma buat wasilah transfernya karena mungkin dia bisa ke bank mana aja tanpa biaya tambahan kan. Biasanya kemudahan flip tuh kan di situ kan. Saya Jadi juga bisa. nggak paham ini kok ada poin segala. Dan kalau wasilah transfernya, yaitu berpotensi adanya multi akad di situ karena adanya wadiah itu. Dia kan kalau transfer biasanya memberikan kode khusus kan, Ya. di belakang angkanya itu. Nah, tapi nggak hilang, dia nanti diakumulasikan dan bisa dipakai. Nah, itu seperti itu. Saya kalau flip belum begitu paham faktanya karena saya sendiri juga nggak minat pakai, makanya mungkin kurang ideal ditanyakan ke saya atau harus saya pelajari dulu. Nah, kalau memang berkenan nanti bisa saya share tulisan dari Ustadz Fauzan tersebut. Soalnya saya sudah lama juga udah lama membaca artikelnya dan kurang ingat pembahasannya apa saja pelanggaran itu. Tapi menurut saya dulu waktu saya membaca itu saya setuju dengan pendapat beliau. Selain saya sendiri memang nggak pakai flip karena khawatir adanya pelanggaran syariat tersebut. Jadi kalau Anda memang memahami bahwasannya Anda menggunakan jasanya orang lain dan harus membayar, ya idealnya jasanya yang benar terus dan bayar daripada memilih yang gratis tapi berpotensi bermasalah. Gambarannya seperti itu. Begitu ya, Kang Mus? Oke. Ya, menjawab ya Kang Mus ya. Ya lebih berhati-hati aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi apa namanya? Kan kalau kita itu orang-orang yang bertakwa itu kan berhati-hati terhadap apa yang memang masih samar-samar gitu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke Kang Amran. Ya, izin bertanya Ustadz, kalau member toko ya expired untuk perpanjang ganti kartu, membayar karena mengganti harga kartunya saja, keuntungan member mendapatkan poin berapapun nilai transaksinya. Poin itu bisa ditukar produk dengan nilai tertentu. Mohon jawabannya Ustadz. Ya, berarti ini diskusinya bukan utang piutang ya. Siap. Jadi kalau member toko expire untuk perpanjangan ganti kartu, nah maka mengganti harga kartu itu boleh selama memang senilai dengan kartu, tidak ada goben fahis. Misalnya kartu perpanjangan 10.000 buat kartu itu. Nah, itu boleh karena kartu itu masih wajar dinilai 10.000. Nah, beda kalau perpanjangannya 500.000 padahal harga kartu itu ya sekitar 10.000. Nah, itu nggak boleh, sama saja meminta nilai pendaftaran terhadap member toko. Nah, nggak bolehnya kenapa? Karena 500.000 itu tidak ada pembandingnya, pemberian pembandingnya, kompensasi pembandingnya. Nah, kalau 10.000 dengan kartu itu masih senilai lah. Nah, itu masih boleh. Nah, terus mendapatkan keuntungan member, mendapatkan poin berapapun nilai transaksinya, dan poinnya dapat ditukar, itu boleh.
Nah, jadi kalau di dalam jual beli itu mengenai apa barangnya dan berapa pembayarannya. Jadi objeknya itu. Maka kalau ini sudah senilai dipertukarkan, lalu ada tambahan bonus di luar objek yang dipertukarkan, itu boleh yang bersifat tabaruk. Jadi cuma-cuma dari pihak penjualnya. Nah, bisa dalam bentuk poin. Karena kalau dasarnya tabaruk itu gorornya boleh. Termasuk dalam bentuk poin. Besok mau dipakai atau tidak boleh. Atau juga masih diundi lagi, itu boleh. Begitu, Pak Amran. Oke, menjawab ya Pak Amron. Ternyata ada pertanyaan Cak Ipin lagi tadi yang kelewat. Tapi ini menarik nih bahasanya. Takut double akad katanya. Tanya utang kebiasaan, Tat. Misalnya orang tua itu nyuruh anaknya beli bakso. Di sebelah misalnya pesen dan diambil, nanti uangnya sore dibayar. Nah itu hukumnya jual beli atau utang. Tadi udah dijawab sih, jual beli Tempo tuh. Atau gimana? Oh, takut double kalau akad gitu. berarti anu ya, orang tuanya nyuruh beliin bakso gitu ya. Iya. Habis itu nanti uangnya diganti gitu. Atau Cak Ipinnya bisa nyalain Oke, mic biar Cak lebih Ipin jelas. bisa open mic, Cak Ipin. Ini pertanyaannya gimana Kalau nih? faktanya berubah nanti bisa Faktanya salah. nalangi dulu uangnya Bapak atau Baik. Bapak nyuruh nanti bayarnya nanti. Gimana? Iya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulung Agung apa Blitar ini? Tulungagung Ustaz. Oh, Tulung Agung, siap. Kadang kan kebiasaan orang tua kayak anaknya mau makan atau pengen makan apa gitu. Ya udah ambil aja nanti minta nanti bayarnya nanti sore. Nah, seperti itu. Nah, itu apakah masuk hukum kan intinya kan beli ya, tapi bukan jual beli tapi bayarnya masih nanti. Nah, itu gimana Ustaz? Itu yang jual beli orang tuanya atau anaknya? Enggak, anaknya pengen makan kan sebelah ada warung bakso, ada mie kayak gitu. Nah, anaknya itu ngambil sendiri, tapi yang bayarin orang tuanya nanti sore gitu. Nah iya, saya tanya, yang jual beli itu anaknya dengan si warung atau orang tuanya sama si warung? Orang Nah, tuanya itu ya harus mungkin. jelas. Nah, kalau orang tuanya yang dengan si warung, sebenarnya anaknya mewakili membelikannya, Ya. mewakili membeli. Oke, maka kalau mewakili pembeli, memang harusnya pakai uangnya orang tuanya. Tapi ternyata dibayaran dulu sama anaknya atau memang utang sama warungnya. Utang sama warungnya, jadi Nah, yang bayar. kalau itu mah jual beli biasa dengan pembayaran tempo, yaitu antara orang tua dengan si warung, yang mana pas membelinya diwakili anaknya. Makanya sekarang terjadi utang antara orang tua sama warungnya. Iya, itu tok sebenarnya. Beda kalau ternyata orang tua pingin bakso. Tolong dong beliin dong bakso, pakai uangmu dulu. Nah, sebenarnya berarti anaknya nalangi beliin bakso. Itu masih boleh selama anaknya tidak meminta ujroh. Ya, kalau ada ujroh jatuhnya riba. Mosok dikongkon wong tuane dhewe njaluk ujroh ya kelewatan. Kayaknya sering ya tadi itu anak yang minta ujroh tuh. Ya, enggak. Jadi itu namanya anaknya nalangi dulu. Maka sekarang utangnya orang tua itu sama anaknya, bukan sama warungnya. Oke. Nah, nanti misalnya habis 10.000, pas ketemu dibayar sama orang tua, misalnya habisnya itu 18.000 lah. Ya. Nah, kemudian dikasih nih sama orang tua, dibayar 18-nya. Nah, maka sudah terjadi pembayaran atau talangan. Membayar pinjaman talangan tadi. Atau misalnya kalau orang tua ngasihnya tetap 20.000, ini kalau orang tua ya, ngasihnya tetap 20.000, terus bilang, Bu, ini Bu, susunya 2.000, tadi kan cuma 18. Wes, nggo kowe wae. Maka kalau orang tua sama anak kira-kira sudah sering saling memberi nggak? Sering. Dari kecil. Maka sebenarnya boleh 2.000-nya itu. Kalau memang diberikan kepada Anda. Selama Anda tidak mempersyaratkan di depan. Misalnya, tolong beliin bakso di sana yang 18.000 itu.
Ya oke, tapi engko balik kene 20.000 ya. Nah, itu tetap riba 2.000. Gitu loh. Oke, Cak Ipin, Siap, jazakallah khairan Ustaz. salam buat Kang Anis ya. Cak Itu Imin. Cak Imin kan, Cak Oh, Cak Imin. Imin. Siap. Ya. Cair Jadi masa kecilnya itu. Masa kecilnya. Iya. Ini mungkin kalau pertanyaan pajak kita skip dulu ya. Kita langsung ke Mbak Neneng nih. Ya, Ya. habis satu pertanyaan ini mungkin informasinya diulangi lagi. Ya, Siapa tahu oke. pada tertarik untuk Ya. mengikuti Mbak acaranya Neneng karena mungkin bisa langsung ini ya, open mic aja. Raise hand nggak apa. Ya, nanti kita umumin lagi habis ini. siap. Open Oke. mic, tapi mohon maaf saya nggak bisa open kamera ya. Iya nggak apa, iya, Iya. siap. Biar Yang jelas mana sih. sih pertanyaannya bagaimana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Alfian terima kasih waktunya. Siap, Izin siap. bertanya. Jadi saya minta tolong bantu, ini ada temen, cuma karena saya nggak bisa jawab, saya bilang saya cari jawabannya dulu sebentar. Nanti kalau udah dapet, saya hubungi Anda lagi. Saya bilang dia Oh, pernah punya berarti ini pertanyaan wadiah ya, pertanyaan titipan. titipan Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya, Iya, monggo. jadi dia suaminya sudah almarhum. Dia pernah punya usaha, terus suaminya pernah menitipkan modal di usahanya, terus hasil dari usahanya jadi rumah kontrakan. Nah, itu sekarang nih kan karena sudah almarhum, hutangnya bagaimana? Kan kontrakan itu tiap bulan ada hasilnya. Itu nasibnya bagaimana? Apa jadi waris? Gimana? Coba diulangi lagi, saya kurang paham. Jadi suaminya memberikan modal sama istri. Keuntungan dari setiap hasil keuntungannya tiap bulannya itu dibuat bangun kontrakan Pak Ustadz. Terus? Ya, nasib kontrakan dan hutangnya itu sekarang bagaimana? Kok ada Apa hutang jadi segala? ada waris? Tadi ngasih modal, emang dia punya utang? Jadi ngasih modal itu dia menghutangkan gitu, Oh, menghutangkan jadi modalnya itu. Suami ini punya utang yang Bukan, suaminya menghutangkan modal ke istrinya. Menghutangkan Oh, modal. berarti suaminya minjemin duit ke istrinya, Betul. terus Untuk dipakai modal buat usaha. bisnis. Buat usaha. Oke, sebentar, sampai situ dulu. Sekarang saya tanya, bisnisnya ini milik istrinya apa milik suaminya? Milik istrinya. Oke, terus? Kemudian hasil dari keuntungan dari modal itu, dari bisnisnya itu dibuat bangun kontrakan selama beberapa waktu sampai jadi kan. Oke. Nah, terus kontrakannya mendapatkan hasil. Kontrakannya ada pertanyaannya hasilnya kan. Hasilnya itu milik siapa gitu? Milik siapa sekarang, karena suaminya sudah almarhum, dan nasib hutangnya bagaimana si istri? Apa kan kalau kontrakan mungkin jelas jadi warisan. Nah, hutang juga kan pasti jadi warisan. Gimana ceritanya nih Pak Ustadz? Ya, jadi gini, makanya yang harus dikunci itu bisnis milik siapa. Kalau itu bisnisnya milik istrinya, yang mana dia dapat modal karena diutangi suaminya, itu bisnisnya tetap milik istrinya. Berarti itu hartanya istrinya. Tidak ada hubungannya sama suaminya. Hubungannya cuma senilai modal yang dihutang. Misalnya diutanginya 100 juta. Nah, maka si istri punya kewajiban mengembalikan kepada suaminya. Tapi karena suaminya sudah tidak ada, maka itu jadi harta waris. Gitu loh. Nah, di dalam harta waris bisa jadi memang istrinya juga dapat bagian waris. Jadi harta warisnya itu hanya dihutang modalnya itu, tapi tidak dengan kontrakannya, karena kontrakan ini hasil dari bisnisnya, maka kontrakan itu milik istrinya. Begitu juga dengan hasil kontrakannya. Oh gitu. Jadi yang jadi waris hutangnya aja ya? Hutangnya. Ya. Jadi nanti gimana? Kalau ada warisan dari suami, dibayarkan si istri membayarkan hutangnya ke suami, dan nanti dibalikan lagi ke istri karena istri juga sebagai ahli waris gitu ya. Sebagiannya. Makanya nanti harusnya diketahui ahli waris si suami ini siapa saja.
punya anak enggak, kemudian apa namanya masih ada orang tua. Pokoknya harus diketahui dulu positioning para ahli waris yang memang berpotensi mendapatkan, bisa ke atas, ke samping, atau ke bawah. Nah, kalau ke atas itu orang tuanya, ke samping itu berarti istrinya, kalau ke bawah anaknya. Nah, itu harus diketahui. Maka ketahuan nanti porsi warisnya berapa, termasuk porsi waris buat istrinya. Nah, misalnya kalau punya anak kan istri dapatnya itu kalau nggak salah 1/8. Iya. Maka kalau utangnya itu 100 juta, berarti istri nanti dapat 12,5 juta. Gitu loh. Nah, maka kalau udah ketahuan dan istri belum bisa bayar 100 juta itu, tapi kan ketahuan itu jadi piutang. Maka sebenarnya dia cukup membayar 87,5 karena yang 12,5 itu haknya dia. Haknya dia, karena warisnya dia. Baik. Iya, begitu kurang lebih. Makanya harus Jadi- jelas itu runutan harta awal dari siapa kemana, akadnya apa, terus turunannya bagaimana. Nah, yang dikhawatirkan kalau nggak paham, kalau memang benar ya faktanya seperti itu, yang nggak paham itu dikirain para ahli waris juga dapat bagian dari setiap hasil kontrakannya. Nah, itu Ya, salah kalau itu. Gitu loh. Nah, Itu beda lagi kalau ternyata kontrakan itu pakai uang bersama atau pakai uang istrinya, suaminya yang meninggal itu dia yang buat kontrakannya. Nah, maka kontrakan itu harta waris. Berarti kalau ada hasilnya harus dibagi waris. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Iya. Kontrakan itu hasil dari perputaran Bisnisnya hasil dari istrinya. bisnis yang istri yang Ya, yang uangnya nah, dipinjami si suami. ya, Gitu. nah, jadi doktrin selama ini itu salah. Uang suami, uang istri, uang istri, itu salah. Sebenarnya uang suami, uang istri. Saya penganut yang salah Pak Ustadz itu tadi. Yang pertama saya penganut yang Ya, pertama. memang kalau Uangku, wanita uangmu, maunya, ya kalau wanita memang maunya yang benarnya begitu. Tapi sebenarnya Jadi, tidak. Dan itu itu harus jelas. iya Gitu benar, loh. nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Nah, contohnya saja ya, kalau Anda nggak percaya, yang mana doktrin itu salah. Mohon maaf, kalau Anda paham, kalau suami meninggal, apakah seluruh hartanya jadi miliknya istri? Diwariskannya? Tidak, hanya sebagiannya. Sebagiannya lagi miliknya orang lain, makanya salah. Uang suami kok uang istri. Tapi kalau uang istri, uang istri. Yang benar itu uang suami ya suami, istri ya istri. Dia berdiri sendiri-sendiri. Kalau nggak percaya lagi, pernah dengar nggak yang namanya zakat suami istri? Nggak ada zakat suami istri. Tapi bisa jadi nggak? Kalau ternyata suaminya punya uang yang lebih dan istrinya juga punya uang yang lebih, kemudian dua-duanya kena zakat gitu. Si suami juga zakat, si istri juga zakat. Maka nggak ada zakat istri kok diwakili suami atau zakat suami diwakili istri. Karena itu ibadah pribadi. Makanya itu salah. Nah, dampaknya apa? Kalau seperti ini. Nah, itu jadi ketahuan alurnya kemana. Kalau nggak paham, dikirain nanti hasil dari kontrakannya itu disuruh bagi-bagi itu. Sampai selamanya. Iya, itu Nah, makanya itu. dia minta tolong saya untuk mempertanyakan ini gitu supaya jelas karena Ya, dia merasa kalau faktanya seperti itu, monggo. Cuman kalau memang mau didudukan secara adil, harusnya dengar juga faktanya dari saudara yang lain. Apakah benar seperti itu? Biar adil. Nah, khawatirnya ada fakta yang salah. Tapi kalau memang faktanya benar seperti itu, ya berarti hasilnya yang seperti tadi itu. baik Pak Ustadz, terima kasih Siap. tercerahkan. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sedikit pengumuman dulu ya buat teman-teman. Ya, insya Allah ini ada kelas menarik namanya Sepasi. Sekolah Pengelola Sirkah. Nah, ini solusi buat teman-teman yang pengen dapat permodalan tanpa utang riba. Belajar dulu nih di komunitas ini ya.
yang mana kita akan belajar langsung bareng pakar-pakarnya, praktisinya, termasuk ada Ustadz Condro yang sudah 24 tahun kalau nggak salah ya, bersirkah, ya 24 tahun cukup lama ya, luar biasa. Ada juga Pak Chandra dari komunitas Expand dari Trust Solusi Syariah, ada Ustadz Firly Ferdiansah, dan juga Mas Riga nanti dari Asa Consulting tentang sistemasi bisnis. Jadi ini menarik banget karena langsung ya ketemu 4 pembicara ya dan acaranya 3 hari belajar kupas tuntas permodalan tanpa utang riba ya di Sepasi Sekolah Pengelola Sirka ya. Yang mana ini akan diadakan di hari Kamis sampai Sabtu. Jadi 3 hari 23 sampai 25 November di Hotel Cokrostel Yogyakarta nih teman-teman. Dan latar belakang kenapa ada acara ini karena memang kita Bisyara.id ini pengen ya mencetak pengelola yang amanah, kompeten dan juga profesional. Yang mana banyak pemodal-pemodal di luar sana juga bingung mau muterin duitnya kemana. Ketika mereka udah belajar tentang permodalan syariah, ya mereka belajar tentang riba, ternyata mau ke obligasi, mau ke reksadana, mau ke macam-macam, kok banyak yang tidak sesuai syariah. Nah ini solusinya adalah muterinnya di bisnis real, yaitu sirkah ini teman-teman. Dan misinya, Bisyara sendiri punya misi untuk mengedukasi sirkah ini ya agar memang dikenal masyarakat luas, termasuk mengedukasi sirkah ini sebagai solusi permodalan tanpa utang riba. Ya, membantu para pengelola sirkah itu menjadi profesional, memang kompeten, yang mengelola dana-dana idol para pemodal ini, memperbanyak kerjasama sirkah untuk memperkuat ekonomi umat. Jadi ekonomi ini bisa kuat memang dengan modal yang cukup kuat juga kalau mau bisnisnya besar. Dan termasuk kita pengen bangun ekosistem pasar ekonomi syariah, yang mana orang-orang di sini memang punya ya ekosistem yang saling mendukung untuk bisa bisnisnya bertumbuh sesuai dengan syariah. Ada 4 pemateri yang akan mengisi. Ya, ada Ustadz Condro, beliau adalah gurunya pengusaha muslim dan founder dari Syafaat Markom yang sudah 25 tahun ternyata, bukan 24 tahun ya, bersirkah ya. Dosen dari Setia Hamfara, termasuk ada juga Pak Chandra, Ketua X-Bank, General Manager di Trust Solusi Syariah, mantan X-Bank ya di lembaga keuangan konvensional selama 20 tahun. Ada juga Ustadz Firly, founder dari Bisyara.id, penghulu sirkah. Bukan hanya penghulu nikah, tapi sirkah juga ya. Ketua dari IBC Islamic Business Coaching 4, 5 dan 6. Penulis buku Udah Sirkain Aja. Ada juga Kang Ringga, alumni Teknik Industri UGM, konsultan AOS Aligning Organization System, spesialis bisnis setup dan change management, owner dari PT Arion Sinergi Akselerasi. Dan ya acaranya ini rundownnya bisa dicek di samping sini ya apa aja selama 3 hari. Dan nah ini fasilitasnya, teman-teman bisa dapat meeting room hotel bintang 3 termasuk penginapan. Ini penginapan untuk 2 orang nanti 1 kamar ya selama 3 hari. Ada coffee break 6 kali, lunch 3 kali, merchandise eksklusif, jaket, layar, ID card, block note, goodie bag, soft copy, sertifikat, buku Udah Sirkain Aja ya. Dan harganya investasinya murah saja teman-teman, cukup di 7.700.000 aja. Dan ini diskon, ternyata ada diskon dari 5.500.000 untuk 1 orang. Ini di harga normal. Tapi kalau teman-teman beli sebelum tanggal booking, sebelum tanggal 31, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober itu early bird-nya, itu 4.500.000 per orangnya. Nah, kalau langsung daftar 2 orang nih, itu langsung dapat potongan harga lagi yaitu 8 juta untuk 2 orang. Free room hotel, pembayarannya bisa diangsur dan dapatkan opsi pembayaran terbaik dengan hubungin ya 0811 ya 0811 2653 523 atau bisa klik link yang ada saya share itu untuk teman-teman dapat harga spesial. Ya, saya berdoa di sini mudah-mudahan teman-teman dimudahkan ya langkahnya, rezekinya untuk bisa belajar ya menyebarluaskan tentang solusi umat ini. Kita butuh banyak orang yang mengerti tentang permodalan syariah ini, yang mana acara ini ya kita fasilitasi murah sekali loh ya. 4 juta di hotel 3 hari. Waduh, ini luar biasa. Ada penginapannya juga. Waduh. Ini cukup murah ya. Gitu teman-teman.
Oke, silahkan yang mau bertanya lagi. Mungkin kita batasin ya sampai Satu lagi mungkin. satu lagi lah ya. Pertanyaan. Oke. Wah, ini ada quote menarik nih. Jauhi riba, dekati rabi. Rabi. Ada 4 kali ya. Rabinya. Kang Wawan, ya, Kang Wawan udah bertanya ya. Nanti bertanya lagi. Jadi mungkin kita kasih ke kios Rezeki Barokah. Langsung raise hand, tanya langsung aja. Ya, atau mau saya bacakan? Oke. Monggo, Enggak, kios. idealnya dia nanya langsung karena biar Oke. saya lebih paham yang dimaksudkan. Siap. Monggo yang kios Rezeki Barokah. Amin. Pakai amin ya. Langsung tanya langsung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hendra sama Siap. Siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung aja saya mau tanya tapi. Jadi kios saya kan salah satu member grosir ya. Ketika pertama kali belanja, biar dapat harga grosir harus ada nominal tertentu. Nanti baru dapat member card. Nah, itu nanti udah dapat harga grosir. Tetapi kalau di bawah nominal itu akan dapat harga retail biasa seperti customer yang lain. Nah, oke, saya udah ikutin belanja dengan nominal tertentu. Nah, tapi ada syarat ketentuannya, itu tiap bulan wajib belanja di situ. Ketika terlewat misalnya 1 bulan nggak belanja di situ, itu nanti akan ibaratnya ngulang dari awal. Tetapi karena udah terdaftar di awal, mungkin tidak harus belanja nominal seperti di awal, cuma semacam kayak bayar denda gitu, bayar nominal tertentu biar ibaratnya itu istilahnya mengaktifkan lagi membernya gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa ya, Tat ya? Ya. Terima kasih. Oke. Jadi gini, kalau Anda membeli dengan jumlah misalnya beli 1.000 harga 10 juta. Tapi kalau beli 500 itu 5.500.000. Saya orek-orek aja ya. Bisa kelihatan ya? Iya, Tat. Nah, jadi kalau ada penawaran Anda beli 1 ya, itu harganya 100 misalnya. Nah, kalau belinya 10 Nah, kalau belinya 10 itu harganya 900. Nah, nanti kalau belinya 100 harganya misalnya 8.000. Nah, berarti ini kan per piece-nya 100, per piece-nya di sini 90, per piece-nya di sini 80. Kan begitu. Nah, skema yang bisa dilakukan hanya seperti ini. Kenapa? Karena kalau Anda mau jadi member, harus beli yang 100 dengan harga 8.000 ini. Sebenarnya boleh. Tapi bukan terus karena jadi member atau distributor yang dikhususkan, diwajibkan adanya pembelian berapa tadi? Adanya apa? Setiap bulan disuruh beli minimal gitu ya. Pak Kios Rezeki bisa direspon? Iya, Tat. Harus Ya. membeli nominal tertentu. Nah, maka itu multi akad. Kenapa? Karena mewajibkan jual beli yang awal dengan yang berikutnya. Itu tidak boleh. Gitu loh. Makanya jangan disepakati kalau yang seperti itu. Nah, yang bisa itu pokoknya kalau Anda beli 100 dapatnya harganya 8.000. Nah, tapi kalau Anda ternyata cuma beli 10, harganya 900. Nah, intinya jual beli 1 dengan jual beli berikutnya tidak boleh saling mengikat karena akan jadi multi akad. Larangannya kan Rasulullah SAW an sofqataini bi sofqatin wahidatin. Jadi Rasul melarang 2 akad di dalam 1 akad.
an baita ini fi bai'atin. Itu juga ada dalil yang lain yaitu melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Maka tidak boleh ini kalau akhirnya ikut yang ini, maka diwajibkan atas yang bulan berikutnya. Bulan berikutnya kok disuruh membeli dengan minimal mungkin 10 pieces dengan harga yang 800. Nah, itu tidak boleh. Dia harus bersifat sendiri-sendiri. Begitu Pak Kios. Pak Kios jadinya. Baik, baik. Pak Siap. Kios rezeki. Iya. Begitu? Siap. Oke, gitu ya. Mungkin pertanyaannya kita sudahin karena sudah jam 21.45 juga. Sudah banyak yang mungkin live ya. Silakan teman-teman yang mungkin belum bergabung di kelas Spasi bisa join di Spasi 2023. Ini event akhir tahun yang cukup luar biasa ya. Menambah maklumat kita. Bisa klik di www.bisaroh.id/spasi. SPASY. Nah, spasi. Ya, silakan teman-teman join ya karena kelas ini terbatas hanya untuk 50 orang saja dan cukup lumayan keren tuh fasilitas-fasilitasnya. Teman-teman juga bisa langsung bertemu dengan mentor-mentor yang keren-keren, bisa bernetworking, bisa bangun circle di sini ya. Yang mana kita butuh banyak orang-orang yang memang paham tentang muamalah, terutama solusi permodalan untuk utang riba ini ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Ustadz Firly, terima kasih teman-teman semuanya ya. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam Spasi warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Pengelola Sirkah 2023. Ayo Kang. Matur nuwun. Ya, Pak Berangkat, Rujito, matur nuwun Pak Wawan, Matur nuwun Susi, Pak Wawan Blitar, Pak Pak Sugito, Lazuardi. Mas Auzi, Matur Mas Mampu nuwun. Jakarta. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz semuanya, Bapak Ibu.